Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mencoba membahas tentang produk derivatif. Seringkali suatu entitas mengalami beberapa kebingungan menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Misalnya seperti apakah harga jual akan naik di masa depan, atau apakah suku bunga yang berfluktuasi akan naik atau turun di masa depan, atau juga berapakah nilai emas di masa depan, atau apakah kurs mata uang di masa depan akan naik ataukah akan turun, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena kejadian-kejadian seperti itu di masa depan nantinya akan menimbulkan suatu resiko, di mana tentunya resiko-resiko tersebut harus segera dimitigasi atau ditanggulangi agar kerugian tidak semakin besar. Namun, ketidakpastian ini juga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk memperoleh keuntungan. Karena hal tersebut, muncullah instrumen yang memungkinkan suatu entitas akan mengurangi atau memitigasi risiko, yaitu namanya produk derivatif. Jadi, apa sih derivatif itu? Derivatif merupakan instrumen keuangan atau kontrak di mana dua pihak atau lebih, di mana nilai derivatif ini diturunkan dari aset yang mendasarinya. Jadi, derivatif itu merupakan kontrak antara kedua belah pihak atau lebih, di mana nilai derivatif itu diturunkan dari underlying asset atau aset yang mendasarinya. Contohnya seperti interest rate, terus commodity, terus ada indeks, ada juga currency, dan ada juga equity. Kemudian untuk dasar hukum derivatif di Indonesia itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Kemudian yang ketiga ada Surat Keputusan Bapepam Nomor Cap.07/PM/2003 tanggal 20 Februari tahun 2003 tentang penetapan kontrak berjangka atas indeks efek sebagai efek. Kemudian ada Peraturan Bapepam Nomor 3.E.1 tanggal 31 Oktober 2003 tentang kontrak berjangka dan opsi atas efek atau indeks efek. Kemudian yang kelima ada Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor SE-01/PM/2002 tanggal 25 Februari tahun 2002 tentang kontrak berjangka indeks efek dalam pelaporan MKBD perusahaan efek. Dan yang terakhir itu ada Persetujuan Tertulis Bapepam Nomor S-356/PM/2004 tanggal 18 Februari 2004 perihal persetujuan KBIE LN. Apa itu pasar derivatif? Pasar derivatif adalah pasar keuangan bagi perdagangan derivatif. Nah, di sini pasar derivatif dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada bursa berjangka derivatif. Bursa berjangka adalah tempat memperjualbelikan kontrak atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan dengan harga tertentu, yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang. Bursa berjangka seperti Euronext Live, Chicago Mercantile Exchange itu memperdagangkan kontrak derivatif yang sudah distandarisasi. Misalnya itu seperti opsi dan kontrak berjangka atas suatu aset dasar atau aset acuan. Nah, kemudian para anggota bursa mengambil suatu posisi, bisa posisi long atau short. Kemudian, pihak pembeli dan penjual kontrak menciptakan kontrak baru setiap kali mereka mencapai kesepakatan. Kalau bukan untuk menutup posisi long sebelumnya, pasti pihak penjual akan menjadi short
di mana short dan long itu selalu berpasangan. Nah, untuk yang kedua, ada pasar perdagangan di luar bursa atau lebih dikenal dengan over the counter atau OTC, di mana dapat diartikan tempat perdagangan berjangka suatu produk derivatif dengan syarat-syarat non-standar, syarat-syarat sesuai keinginan para pihak. Produk yang sering diperdagangkan di OTC itu ada swap, kontrak berjangka kurs, kontrak berjangka derivatif, kredit, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, pasar derivatif bernama Bursa Berjangka Jakarta atau bisa disebut JFX, dan Indonesia Commodity dan Derivative Exchange, bisa disebut juga ICDX. Dan untuk pengawasnya disebut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, bisa disebut juga BAPEPTI. Ada instrumen derivatif. Instrumen derivatif ada 5. Yang pertama kontrak berjangka, yang kedua opsi, yang ketiga forward, yang keempat swap, dan yang kelima hybrid. Yang pertama ada produk kontrak berjangka. Produk kontrak berjangka adalah kontrak yang lazim diperdagangkan di bursa berjangka untuk membeli atau menjual suatu aset atau instrumen pada tanggal di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan. Misalnya, kamu membutuhkan 100 barel minyak mentah untuk 6 bulan dari sekarang, tetapi kamu khawatir harga beli minyak itu 6 bulan ke depan akan tidak bagus. Salah satu yang bisa kamu lakukan dalam berinvestasi di produk derivatif adalah dengan membuat perjanjian dengan penjual, di mana kamu akan membeli dengan harga 20 US dollar untuk per barelnya. Itu artinya kamu sudah berkomitmen untuk membayar 2000 US dollar untuk 100 barel minyak mentah. Alhasil, perjanjian itulah yang akhirnya dinamakan kontrak berjangka atau future kontrak. Ketika harga minyak mentah naik 6 bulan ke depan, maka pemegang kontrak itu bisa untung. Tetapi sebaliknya, si penjual tentu rugi karena dia sudah sepakat menjualnya di bawah harga pasaran saat ini. Kemudian yang kedua ada opsi. Produk opsi adalah instrumen yang akan memberikan hak bagi pemegangnya untuk membeli atau menjual aset pada satuan harga tertentu pada atau sebelum tanggal jatuh tempo. Opsi dibagi dua, yaitu call option dan put option. Kemudian yang ketiga ada kontrak forward. Kontrak forward adalah kontrak antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, untuk membeli atau menjual sesuatu pada hari kemudian pada harga yang ditentukan saat ini. Kontrak forward terdengar sama dengan kontrak opsi, tetapi pada kontrak forward antara kedua belah pihak memiliki kewajiban dan hak untuk perjanjian yang sudah disepakati oleh keduanya, sedangkan kontrak option hanya memiliki hak untuk perjanjian tersebut. Kemudian yang keempat ada swap. Swap derivatif adalah sebagai transaksi dua arah atau sekaligus atau langsung bersamaan di waktu yang sama antara dua belah pihak untuk membeli atau menjual sejumlah nominal mata uang dengan mata uang yang lain, atau bisa juga terhadap suku bunga yang juga fluktuatif. Setelah itu diikuti pula dengan mempertukarkannya kembali di masa depan. Transaksi ini kebanyakan dilakukan di luar bursa atau over the counter. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk mendapat kepastian kurs atau suku bunga. Yang terakhir adalah hybrid. Beberapa jenis kontrak ini disebut sebagai hybrid karena menggabungkan unsur-unsur dari beberapa jenis kontrak lainnya. Contoh dari kontrak hybrid antara lain forward agreement, interest rate option, swaption, dan forward swap. Apa saja manfaat derivatif? Manfaat derivatif dibagi menjadi dua, yaitu ada sebagai asuransi dan lindung nilai, lalu yang kedua adalah spekulasi dan arbitrasi. Salah satu kegunaan derivatif adalah sebagai suatu alat untuk mengalihkan risiko. Contohnya, petani. Petani dapat menjual kontrak berjangka atas hasil panen kepada spekulator sebelum panen dilakukan. Lalu si petani lakukan lindung nilai atas risiko naik atau turunnya harga panen, dan spekulator menerima pengalihan risiko ini dengan harapan imbalan yang besar. Si petani mengetahui secara pasti nilai jual hasil panen yang akan diperolehnya kelak, dan spekulator akan memperoleh keuntungan
apabila harga jual mengalami kenaikan, namun apabila harga jual mengalami penurunan, maka ia akan mengalami kerugian. Dan arbitrasi. Arbitrasi atau juga dikenal dengan istilah kata asing yaitu arbitrage bisa diartikan sebagai suatu tindakan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan antara suatu aset acuan dan aset lainnya. Kemudian, apa aja sih produk derivatif yang ada di Bursa Efek Indonesia? Untuk produk derivatif yang ada di Bursa Efek Indonesia itu ada 4. Yang pertama itu ada IDX LQ45 Futures, kemudian yang kedua ada Indonesia Government Bond Futures, ketiga ada Basket Bond Futures, dan yang terakhir itu ada IDX 30 Futures. Jadi untuk IDX LQ45 Futures itu merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang, di mana LQ45 Futures itu menggunakan underlying index LQ45. Indeks LQ45 itu telah dikenal sebagai benchmark saham-saham di pasar modal Indonesia. Di tengah perkembangan yang cepat di pasar modal Indonesia, indeks LQ45 dapat menjadi alat yang cukup efektif dalam rangka melakukan tracking secara keseluruhan dari pasar saham di Indonesia. Ini merupakan gambaran dari IDX LQ45 Futures. Kemudian yang kedua itu ada Indonesia Government Bond Futures, yaitu merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah surat utang negara pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Ini juga ada gambaran terkait Indonesia Government Bond Futures yang diakses melalui www.idf.co.id. Kemudian yang ketiga itu ada Basket Bond Futures, yaitu merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sekumpulan surat utang negara pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Mengingat perkembangan pasar utang di Indonesia itu sudah cukup pesat ya, serta nilai outstanding yang besar, terutama pada surat utang pemerintah, maka dibutuhkan instrumen lindung nilai untuk pasar surat utang negara. Hal ini termasuk untuk investor dan juga untuk dealer utama. Ini adalah gambaran terkait Basket Bond Futures yang bisa diakses juga melalui www.idx.co.id. Kemudian yang keempat ada IDX 30 Futures, yaitu merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi untuk IDX 30 Futures ini menggunakan underlying index IDX 30. Jadi IDX 30 itu sendiri merupakan indeks yang berisikan 30 saham yang sudah diseleksi dan dipilih dari saham-saham yang berada di indeks LQ45. Dan ini merupakan gambaran untuk IDX 30 Futures, di mana bisa juga diakses di www.idx.co.id. Oke teman-teman, dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan bahwa derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya itu terkait dengan kinerja aset lain atau underlying asset. Kemudian underlying asset itu dapat berupa saham, obligasi, terus ada juga indeks saham, indeks obligasi, ada juga currency, ada tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar, baik itu pemodal ataupun para perusahaan efek, sebagai sarana untuk lindung nilai atau hedging atas portofolio yang mereka miliki. Derivatif berfungsi sebagai instrumen investasi berbentuk kontrak perdagangan, sehingga resiko yang terkandung di dalamnya juga pasti tinggi. Namun, instrumen ini resiko kerugian akan diiringi dengan keuntungan yang juga sama besar. Pada dasarnya, produk investasi ini dibuat untuk melindungi harga atau nilai suatu komoditas di masa yang akan datang. Karena penilaian pada produk derivatif ini sangat kompleks, maka dari itu adanya derivatif juga berguna agar nilai komoditas tetap dan tidak mengalami penurunan nilai. Oke teman-teman, itu
begitulah pembahasan terkait tentang produk derivatif. Sekedar informasi, video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas manajemen investasi dan portofolio. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian informasi ini masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.